Halo teman-teman semuanya, aku Sinta Esther Deborah, mahasiswa pendidikan geografi. Di sini aku mau berbagi sedikit informasi kepada teman-teman semuanya mengenai sesuatu yang penting dan sering kita abaikan dalam kehidupan kita, yaitu air bersih. Kira-kira teman-teman pernah nggak sih kepikiran apa jadinya kalau suatu hari air yang biasa kita pakai tiba-tiba hilang atau kita nggak bisa mengakses air tersebut? Air merupakan sumber kehidupan manusia. Tetapi sekarang semakin banyak orang yang nggak punya akses ke air bersih tersebut. Nah, di video ini aku mau bahas kenapa kita harus hemat air, dampaknya kalau kita boros, dan solusi yang dapat kita lakukan untuk menghemat air ini. Jadi, jangan di-skip ya teman-teman. Teman-teman tahu nggak sih bahwa menurut PBB, sekitar 2,2 miliar orang di dunia masih kekurangan akses terhadap air bersih. Nah, di Indonesia sendiri, lebih dari 30 juta orang menghadapi masalah yang sama. Pemirsa, sejumlah wilayah di ibu kota dilanda krisis air bersih. Salah satunya di wilayah Kalideres, Jakarta Barat, warga harus rela mengantri untuk mendapatkan air bersih. Dan juga air ini sudah tidak lagi mengalir dan juga tersedia di kawasan ini. Nah, tadi kami sempat warnanya seperti dengan yang tertera dalam galon ini. Akibat kemarau panjang, sejumlah desa di Boyolali, Jawa Tengah mengalami krisis air bersih. Sumber air mengering, warga hanya bisa mengandalkan bantuan air bersih untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ingin segera mendapatkan air bersih? Puluhan warga Juwangi, Boyolali, Jawa Tengah langsung menyerbu dan berebut air bantuan dari relawan. Kira-kira kenapa ya permasalahan tersebut bisa terjadi? Ternyata salah satu penyebab utamanya adalah pencemaran. Sungai-sungai di Indonesia yang dulu jernih sekarang jadi tempat pembuangan limbah. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup, lebih dari 80% sungai di Indonesia tercemar. Limbah rumah tangga seperti deterjen dan plastik jadi penyebab utamanya. Kemudian ada juga limbah industri yang dibuang sembarangan. Penyebab selanjutnya yaitu banyak masyarakat yang tidak sadar ketika mereka menggunakan air berlebihan. Misalnya membiarkan keran terbuka saat mencuci piring. Padahal itu bisa menghabiskan 10 liter air hanya dalam beberapa menit. Kemudian yang berikutnya perubahan iklim. Perubahan iklim menyebabkan pola curah hujan dan ketersediaan air di suatu daerah menjadi tidak stabil. Beberapa daerah mengalami musim kemarau yang lebih panjang, sementara daerah lainnya mengalami banjir. Yang terakhir, pertambahan jumlah gedung dan bangunan yang menutupi area resapan air. Akibatnya, air hujan yang tidak terserap ke tanah langsung mengalir ke sungai dan laut. Pada saat yang bersamaan, masyarakat masih banyak yang memompa air tanah yang makin sedikit. Semua faktor penyebab tadi menjadi penyumbang krisis air bersih di Indonesia. Lalu, apa saja sih dampak jika terjadi krisis air bersih pada kehidupan kita? Pastinya, kelangkaan air ini akan mengganggu kegiatan sehari-hari kita seperti minum, mandi, dan mencuci. Selanjutnya, jika air yang kita minum tercemar bakteri, berbagai penyakit bisa muncul seperti kolera, tifus, dan disentri. What I'm about to say is not new. Water is one of the biggest sources of life. Everyone needs it. Imagine living in a world with no access to clean water. For millions of people, including children, this is the reality. Every day, 1,000 children die because of unsafe water and sanitation. This is because they don't have a choice and do not have access to proper sanitation and hygiene facilities. Diseases like cholera, typhoid, and dysentery spread through water and they can kill children.
millions of children are also missing out on their education. 3 out of 10 schools in the world don't have access to safe water and sanitation. Students in these schools are then more likely to fall ill, miss class, and drop out. Menstruating students also cannot manage their periods in a healthy and dignified way. In areas of conflict, children are 20 times more likely to die from diseases linked to unsafe water and sanitation than from violence, because wars wipe out water and sanitation infrastructure, leading to disease and death. Continued droughts, floods, conflicts, and famine, often worsened by climate change, are increasing water insecurity for millions. The main fact is this: no one stands to suffer more than children. UNICEF works in over 100 countries to help provide access to clean water and reliable sanitation, including in emergency situations such as the recent earthquakes in Syria and Turkey. But we need more water action from our governments. To all the world leaders at the UN Water Conference, the clock is ticking and the world is at a tipping point. You must make sure children are the center of all water agendas and must increase action and investment in water, sanitation, and hygiene. Access to clean water is not a privilege, it's a right, and children deserve no less. For them, it is a matter of life and death. Kemudian kita jadi harus menghabiskan waktu dan biaya untuk membeli air bersih atau sembuh dari berbagai penyakit tadi. Bahkan di beberapa daerah yang sumber airnya jauh, keluarga harus pergi ke tempat yang semakin jauh untuk mendapatkan air. Akibatnya, anak terganggu sekolahnya dan orang tua juga terganggu mata pencahariannya. Wah, dari dampak-dampak yang telah kita lihat tadi, ternyata bahaya banget ya kalau air bersih ini sampai langka atau habis. Sebenarnya ada beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk mengatasi masalah krisis air ini. Yang pertama, kita bisa mulai dengan menghemat penggunaan air sehari-hari dan juga tidak membuang sampah ke aliran air atau sungai. Di lingkungan rumah atau sekolah, kita juga bisa membantu dengan membuat sistem panen air hujan dan biopori atau sumur resapan, atau bisa juga dengan menanam pohon. Ada juga lembaga seperti pemerintah atau perusahaan yang dapat membantu dengan cara reboisasi hutan yang gundul, membuat bendungan dan waduk untuk menampung air hujan atau air sungai, mengolah air limbah sebelum dialirkan ke perairan, serta mengembangkan teknologi untuk mendapatkan sumber air bersih yang baru, misalnya teknologi desalinasi untuk mengubah air laut menjadi air tawar. Nah, itu dia teman-teman sedikit informasi yang bisa aku bagikan kepada teman-teman semuanya mengenai air bersih. Sekarang adalah waktunya kita bertindak, karena setiap tetes yang kita hemat hari ini bisa menyelamatkan kehidupan di masa depan. Coba deh kita bayangin kalau misalkan kita semua peduli, dampaknya pasti akan sangat besar. Ayo kita mulai dari hal kecil, mulai dari rumah kita sendiri. Karena dengan menghemat air, kita bukan hanya menjaga lingkungan, tetapi kita juga menjaga masa depan anak cucu kita. Ingat, air itu sumber kehidupan dan setiap tetesnya sangat berharga.